Pak teman-teman Jolia gaganya enggak? Kalau dia ini memang gagah dari puru, kecuali kita rusak dari kecil juga. Boleh jaga protokol, boleh yang ada di sini. Mohon jaga jarak dulu. Jaga jarak, ini para simpatisan, mohon para masyarakat kalau boleh menyesuaikan saja. Ingat protokoler. Protokol COVID-19, ya, jaga jarak, jangan beku dekat. Karena ini orang mau jaga jangan terjadi klaster baru atau penyebaran COVID. Alhamdulillah Sulawesi Utara dalam keadaan baik. Selamat datang Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang ke-17 ini. Amin, amin, amin. Jadi kita orang ini insya Allah akan menjadi gubernur dan wakil gubernur yang ke-17 di Provinsi Sulawesi Utara, dan ini perempuan pertama yang memimpin Sulawesi Utara. Dan memang ibu-ibu mesti bangga, ya, mesti bangga karena dia bukan cuma gagah di face, memang gagah di hati. Sebab kalau DP hatinya tidak bagus, orang berteman 10 tahun tani mau jadi DP wakil karena kita ganteng gitu, Pak. Daripada ada yang puji, tak puji sendiri juga. Jadi selamat datang. Saya juga baru kira-kira ada 10 menit Ibu Gub saya tiba di sini karena katanya ada 4 titik, jadi kita harus pindah-pindah. Jadi begini Ibu, ini mau calon gubernur, ini boleh mau gagah-gagah, ini boleh cuma bawa aksi akan, ini boleh cuma karena ada partai, ini boleh karena ada doi. Harus punya konsep yang jelas untuk kesejahteraan rakyat. Bapak Ibu, ini Sulawesi Utara ini sekarang ini bajalang DP pembangunan, tapi sama orang bikin kali ujuk. Masih ingat opa lupa bikin kali ujuk supaya itu tali panjang bajalang mundur. Jadi begitu model pembangunan sekarang. Kenapa? Karena lebih fokus kepada sesuatu yang tidak terlalu berkaitan dengan kepentingan. Makanya saya dengan Ibu Teti ini dengar baik-baik ini, seluruh kader Golkar supaya menjadi juru bicara ketika rakyat tanya. Ya, saya mau juga kalian menjadi jurkam yang baik, imprint otak masyarakat secara baik. Saya mati dulu dengan mic supaya tidak mau broming. Kita kalau bicara ini sebenarnya mesti 3 jam 20 menit, tapi waktu terlalu pendek karena saya menjual konsep. Saya menjual konsep dengan Bu Teti. Karena yang rakyat pilih itu cuma 2 macam, cuma pertama, bagaimana kita dan dia karakter kalau jadi gubernur dan wakil gubernur. Baik-baik kita dan dia atau enggak? Gampang ditemui oleh rakyat atau enggak? Gampang. Itu pertama. Yang kedua, tolong konsep tawarkan para rakyat bagusnya enggak? Makanya yang perlu saya sampaikan bahwa kami berdua adalah calon kepala daerah Sulawesi Utara, calon gubernur yang terbuka untuk rakyat. Terutama saya, 24 jam saya layani Bapak dan Ibu. Dan itu saya buktikan selama 10 tahun ini. Karena sebagai wakil, tentunya menjadi bempernya gubernur. Jadinya tidak usah cari Pak Gubernur, karena gubernur kita suruh untuk cari uang, cari investor. Saya yang melayani rakyat, itu tugas kami berdua. Makanya Bapak Ibu, kalau suka tahu bagaimana itu saya Banjar di Botim, rumah dinas tanpa pagar muka belakang. Tanpa ajudan. Dan saya pun begitu jadi gubernur, kita rombak habis tuh pagar di sana, kecuali dia kita tetap suruh pilih karena dia perempuan. Saya yang akan melayani. Saya perlu mentranslate ini, Pak, Ibu. Orang di program ada 10 program unggulan, ada 4 yang memang urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Yang pertama yang orang mau atur masalah pemerintahan, kita orang akan atur SKPD, orang mau kecilkan supaya DP doi manfaat untuk rakyat. Jangan terlalu banyak SKPD yang cuma bikin rugi doi daerah. Itu pertama. Pertama, dinas pertanian tentunya saya tawarkan kepada
Ibuku, kasih berhenti itu dinas pertanian di provinsi, karena itu pertanian ada di kabupaten dan kota. Sawah ada di Dumoga, bukan ada di mall. Itu ratusan miliar uang percuma hanya untuk gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, pembelian mobil, backing kantor, pelihara mobil, perjalanan dinas, pembelian ATK, dan dompan curi. Banyak sekali dan tidak sampai ke rakyat. Makanya saya akan merubah itu dengan Ibu Teti supaya doi langsung ke petani di Dumoga. Saya harus bubarkan itu dinas pertanian dan delegasikan langsung kepada petani yang ada di kabupaten kota. Itu konsep yang kami tawarkan. Demikian dinas sosial, urusan sosial masyarakat ada di kabupaten kota. Yang tidak usah ada dinas di provinsi, ada dinas di kabupaten. Langsung kasih DP doi sampai langsung ke rakyat. Yang ketiga, masalah BPMPD. Apa lagi ada BPMPD? Provinsinya tidak ada desa, yang punya desa adalah kabupaten kota. Jadi berikan langsung ke sana. Ada 3 dinas yang orang mesti revisi, orang rasionalisasi, supaya uang mendekati 1 triliun dapat dibagi langsung kepada rakyat yang ada di desa. Ini konsep yang kami tawarkan Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar datang pun jangan lupa, jangan lupa. Sedang dorang pamba lupa, yang dorang janji dorang lupa, berarti robak. Ganti oli topiang. Itu pertama, masalah urusan wajib pemerintahan. Kami akan coba melakukan revisi, rasionalisasi sedikit tapi bermanfaat. Bolmong harus mempunyai jatah minimal 8 SKPD eselon 2. Harus. Sangil harus juga mempunyai minimal 8. Ada keseimbangan. Jangan semua cuma dari satu daerah. Contohan di Bolmong tidak apa-apa. Ya kalau orang Bolmong itu kan darah Minahasa tapi di Bolmong orang Bolmong. Darah Bali tapi di Bolmong orang Bolmong. Karena di mana bumi kau pijak, di situ langit kau junjung. Jangan kemang sebab pikir oma Allah kita elang-elang. Jangan kelihatan tak bukan Bolmong. Oh, nak nyanda harus di sini. Cuma hari kita boleh. Kulang tuh. Oh, kita kuat. Do bawi kia tapi lidah. Wah. Jadi Bapak Ibu, itu pertama. Yang kedua, masalah pendidikan menjadi prioritas. Saya dengan Ibu Teti menyiapkan 50 miliar setiap tahun selama kami akan menjadi pemimpin untuk dari antara 5.000 sampai 10.000 mahasiswa kami akan bayarkan uang semesternya setiap semester 50 miliar. Konsep kami berdua itu untuk apa? Untuk mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu orang tuanya. Kalau ada yang tanya apa betul betting sobekeng sejak 4 tahun ini, itu yang saya tawarkan. Ini konsep, jadi didengar baik-baik. Pokoknya kalau tidur, oh kasihan kalau cucu mau prere ini. Kemudian sekarang ini kita lihat hele guru SMA dan SMK dong sudah suruh bikin kembali padahal sedangkan dorang uang tunjangannya tidak ada. Saya akan lebih siapkan di antara 2 sampai 5 juta kepada guru-guru SMK, SMA dan sederajat untuk memberikan topangan tambahan penghasilan para guru. Ini harus ditranslate karena sampai sekarang dorang itu menderita, tidak ada apa-apa dorang itu. Sebenarnya ini SMA ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional. SMA itu tugas dan itu kewajibannya kabupaten kota. Tapi keluarnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 131 dan pasal 133 tentang pasal pengalihan, kemudian mengalihkan SMA itu menjadi kewenangannya pemerintah provinsi. Makanya kita orang harus berikan topangan. Ini di urusan pendidikan. Urusan wajib ketiga yaitu kesehatan.
Tentunya kami akan menopang pemerintah daerah menyiapkan sarana rumah sakit yang lengkap dengan semua tenaga mediknya. Kedua, kami juga tertarik untuk memberikan topangan bantuan, itu namanya ada dana untuk keluarga yang sakit, ada BPJS ditanggung pemerintah, karena itu di Boltim juga begitu. Kalau keluarga ada yang sakit, biasanya di rumah sakit pegang BPJS kan, cuma yang sakit itu prei pengobatan, prei makan, prei obat generik, tapi keluarga yang bajaga yang tidak ada ongkos, sehingga 60% belum bayar sepulang, karena yang bajaga tadinya yang tidak sakit sudah pamah yang tidak makan. Kami berupaya untuk memberikan topangan itu lewat rumah sakit keluarga yang jaga itu selama 15 hari lamanya, itu sepaling tinggi 15 hari 100.000 per hari topangan keluarga yang miskin yang berjaga. Ini tawaran ibu, ini konsep. Kenapa? Karena doi yang ada di provinsi tidak kurang 5 triliun insya Allah tahun depan. 5 triliun bertukar doi secari ibu untuk baku sambung sampai di tempat duduk Tuhan. Emang Itu sektor kesehatan yang kita orang mesti kasih. Jadinya tidak cuma kasih DP kartu BPJS, kasihan. Karena lain kali oma, opa kalau ada BPJS orang miskin dia nak ke rumah sakit, bukan dia mau bawa obat, dia tidak ada ongkos makan. Betul? Betul. Kalau dia tidak betul berarti kita yang putar balik. Betul? Betul. Makanya pemerintah harus menambah anggaran untuk rumah sakit, bahwa setiap keluarga yang datang mendampingi untuk keluarganya sakit harus diberikan makan oleh rumah sakit, atau kita atur ada pihak ketiga yang memberikan makan, karena jangan nanti dia nama pasien pulang paksa karena lapar. Betul? betul. Jagonya enggak tadi Ibu Teti? Jago. Karena orangnya tidak cuma berpikir jalan tol itu cuma orang kaya berjalan akan mau bayar, tapi kasihan ngoni dong. Mati lapar. Kemudian urusan pilihan yang kita ambil apa? Sektor pertanian pertama. Para petani itu benar-benar harus dimanfaatkan dan harus diberikan. Kita akan asuransikan seluruh petani. Kalau gagal panen berarti bank kembalikan seluruh kerugian. Itu yang kita akan lakukan. Ada Bank Sulut yang akan menjadi funding, dan itu boleh karena Bank Sulut pengendalinya adalah pemerintah provinsi. Gampang itu. Jadi jamin untuk petani, karena lain kali petani ini kan begitu dia pinjam doi, dia pajeko, dia batanan apa semua pusok. Akhirnya tikus bagi utang, maka bank harus mengembalikan seluruh kerugian daripada petani yang gagal panen itu. Kemudian sektor kelautan, di sininya tidak ada laut, mari sebelah ada. Karena ini urusan pilihan yang menjadi wajib. Ini kita mau bilang, tunggu nih dengar baik-baik, ini bukan ini bukan towo, bukan towo, ini program lekal. Belum semua bicara semua supaya kita bicara lebih, karena memang kita dijadikan berbicara. Kakak. Dia kan kakak mati, kenapa kakak? Kita jadi dia berbeda. Dia lahir lewat Kita kepala lebih melambaikan dulu, tangan kita lahir saja. dulu lebih dulu. Makanya diambil Pak kita. Emang cocok gua. Untuk urusan kelautan, Kakak bilang jangan kesel. tentunya kami akan kelompokkan, walaupun itu menjadi kewajiban daripada pemerintah kabupaten. Tapi ingat, Undang-Undang 17 tentang kelautan dan Undang-Undang Nomor 27 2006 tentang zonasi pantai dan pulau-pulau kecil menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi. Sehingga tentunya provinsi harus memberikan topangan kepada nelayan kita, memberikan tentunya sarana prasarana dan asuransi. Saya asuransi di Boltim sudah berjalan 3 tahun. Nah, umur 45 tahun ke bawah kalau dia mati itu nelayan, dia pegang asuransi, dia mati di motor ke Cilipong Kalapa, tetap dia dapat 160 juta. Tapi yang hidup yang terima bukan yang mati. Ahli warisnya, so 2 di Boltim yang dapat begitu,
dan 45 sampai 70 tahun itu mendapatkan 40 juta. Sudah 8 orang yang dapat begitu di Boltim, dan kemudian yang 70 ke atas dapat 20 juta. Itu sudah ada 4 orang. Ini bukan cerita kita sobeking yang kamu backing supaya nyandak cuma orang Boltim yang rasa dengan ngoni, semua juga dapat rasa. Selanjutnya apalagi yang kurang mau backing? Ada persoalan paling besar. Terlalu banyak orang Sulut tinggal di negeri sendiri tapi tinggal di tanah orang, menumpang. Betul. Hah? Pemerintah provinsi harus berani melakukan. Jadi kalau ada rakyat yang ada DP pekarangan, DP rumahnya tidak bagus, kita orang topang sampai 30 juta satu rumah. Ada tanahnya tidak mampu bangun rumah, kita orang bangun DP rumah. Jadi ada 3 ya. Ada tanah, ada rumah tidak layak, rombak DP rumah keselayak. Ada tanah tidak mampu bangun rumah, dibangun rumahnya. Tidak ada tanah, kami siapkan pekarangan dan kami bangun rumah, disiapkan dengan sertifikat. Pertanyaannya, apa betul Boltim sobeking selama 5 tahun ini? Sudah. Ini bukan towoh, ini kebenaran firman Tuhan. Jadi apa saya dengan Ibu Teti mau backing? Demi kepentingan orang kecil. Kenapa? Karena jalan tol bukan dana provinsi, jalan tol itu dana APBN. Boleh mengaku akan ke barat. Ini jalan ini bukan doi provinsi, jalan ini doi nasional. Doi provinsi cuma di antara 5 sampai 6 triliun, itu yang harus bermanfaat kepada rakyat. Tahun ini cuma 4 triliun 367 miliar 118 juta tahun ini. Tapi kalau saya dengan Ibu Teti menjadi, orang akan asumsikan 5,5 triliun untuk tahun 2021. Makanya Bapak Ibu ingat baik-baik, dan ada kita orang gebrakan karena kita dengan Ibu Teti ini sayang tidak kurang 150.000 rakyat di Sulawesi Utara, terutama di wilayah Bola Mongondo. Biar tuh mau kasih apa modal pada dia tetap dia coba tambang. Betul? Biar mau kasih modal apa tetap dia pegang itu Bartelu, 6 libis dan betel. Tapi sampai sekarang pemerintah provinsi tidak pernah legalkan. Betul? Padahal Undang-Undang nomor 11 tahun 67 yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, pemerintah provinsi berhak memberikan paling besar 25 hektar untuk satu kelompok rakyat untuk mau tambang rakyat supaya polisi tidak fokus. Sekarang dirubah dengan Undang-Undang 33 100 hektar. Kalau kita dengan Ibu Teti jadi tanpa ngoni minta, kita orang kasih izin penghuni untuk bertambang. Kasih yang masyarakat makan. Apa dasar pemikiran? Orang dari tanah Cina boleh kasih rusak orang pe utang. Orang dari tanah Cina boleh kasih rusak orang pe gunung Kiapat, orang yang orang di sini tidak boleh. Selalu ditakut-takuti. Ada regulasinya, ada aturannya yang membolehkan pemerintah provinsi. Cuma siapa orang yang tidak jaga kasih izin para rakyat, karena rakyat tidak memberikan pemasukan para pejabat. Tapi kalau para perusahaan besar, DP sogokan besar sekali. Insya Allah kita dari Bu Teti tidak perlu sogokan, tapi perlu rakyat untuk sejahtera. Amin, amin. Bapak Ibu, ini doi yang beredar sekarang ini 60% kurang doi emas ilegal yang rakyat bapak tambang doi. Kalau yang tidak sobangkrut di Sulut 800.000 rek 1 gram. Satu kali dia tibe jukung dapat lihat makro doi proyek mereka doi. Jadi biar polisi usut. Jadi jangan sampai rakyat kita itu harus ditangkap oleh petugas karena tidak ada izin. Karena yang mempunyai kewenangan memberikan izin itu adalah gubernur dan wakil gubernur. Bukti masyarakat bahkan dari dengan baik-baik ini. Kalau suka aman, pilih cek sehat. Para penambang pasti kami akan legalkan. Urusannya kan cuma satu, andalnya cuma DP dampak lingkungan. No sekarang ini kan soalnya tidak jaga pakai tromol dong, kurang jaga rendam, sudah jaga buang DP air. Betul, Pak. Aman toh? Aman. Tak jaga lihat gua. Yang bikin takut kok dong kesebut anyor di Kuala. Rupa dulu tuh pakai air keras. Sekarang ini dong pakai sistem sianida, kemudian tidak dibuang airnya. Karena kalau buang rugi.
siram sekarang. Berarti tidak ada sistem siram, berarti tidak ada yang menakutkan. Tidak. Ya kan? Berkaitan dengan bagaimana nanti untuk penghijauan recovery-nya. Orang didik pada orang untuk begitu. Kalau serusak habis patambang kasih rata ulang tanang pohon ulang. Sama orang Cina juga, dia orang Inggris datang ke Maidon serusak memiliki begitu kok. Tapi kalau orang kasih perusahaan besar, akhirnya orang di lingkar tambang penduduk miskin semua. Makanya lebih baik saya dengan Ibu Teti ambil keputusan orang legalkan. Jadi sedia juga bikin perusahaan pribadi atau koperasi. Kalau orang jadi, itu orang yang suruh itu kepala dinas untuk datang legalkan pada orang, kasih izin pada orang minimal 100 hektar. Jadi kalau ada 10 orang 1000 hektar nunggu kemain mau dibaku ojo-ojo di situ. Ini tawaran, Pak. Ini tawaran yang kami berikan untuk menjaminkan apa? Seorang gubernur harus memberikan kenyamanan dan jaminan kepada rakyat. Harus. Bibel bilang wakil Allah, pemimpin itu wakil Allah. Kalau Al-Quran bilang itu naungan Allah. Iya. Bagaimana mau jadi wakil Allah kalau kemudian cuma dia yang senang untuk rakyat so pakiringan? Berarti bukan wakil Allah, wakil keluarga itu. DP orang dekat pemerintah. So boleh dapat angka ini kita dah bilang. Karena kita yang tidak jaga bayi. Kalau kita lagi habis itu dia seibu cek.